Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku tuh lagi pingin banget bikin bakso. Jadi aku tuh kebetulan masih punya sisa daging kurban ini sekitar berapa ini ya? Berapa itu 1 kilo lebih 600-an lah ya. Enggak sih? Berapa itu? Kok nggak kelihatan aku? Oh, salah, nggak sampai 1 kilo. Lebih 1 kilo lebih berapa tuh, 300-an lah ya. 1 kilo lebih 300. Ini aku jadi nggak terlalu kelihatan ya. Ini nge-recordnya aku antara HP ku sama akunya agak jauh dikit ya. Nah, setelah aku timbang, ini aku potong. Jadi rencananya ini daging mau aku bikin jadi 2 menu. Mau bikin bakso sama beef patty burger. Tapi ntar videonya aku pisah ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan fokus bikin bakso ya. Nah, ini aku lagi pisah-pisahin juga tulang-tulangnya sama gaji-gajinya ya, lemak-lemaknya itu, karena nanti tuh kesusahan banget waktu ngeblender nih guys. Jadi kalau kalian ngegiling dagingnya masih pakai blender, jadi harus banget perhatiin jangan ada lemaknya, karena itu udah pengalaman aku waktu itu pernah pakai blender, lemaknya nggak aku hilangin, langsung aku gas gitu aja, ngelilit guys. Dan kebetulan waktu itu blender yang kepake pas yang mungkin dia nggak terlalu kokoh, tapi sebenarnya besar sih malahan, tapi nggak tahu kenapa apa lemaknya tuh pada ngegulung di itunya loh, apa sih namanya, di apa gigi gilingnya apa namanya itu? Kayak ya yang buat gilingnya gitulah ya, jadinya sampai patah guys. Jadi aku pengalaman itu harus misahin gajinya ya. Nah, ini aku nggak cuman daging sapi aja bikin baksonya kali ini, aku tambahin daging ayam karena biar rasanya tuh lebih mantep gitu loh. Jadi aku pengen sedikit kayak yang dijual-jual gitu loh guys. Jadi rasanya tuh biar lebih enak dan teksturnya tuh lebih enak gitu loh menurut aku. Tapi ini aku ayamnya nggak terlalu banyak, jadi cuman beli 1/4 aja tadi di mana itu, di tukang ayamnya. Nah, setelah kita beres dengan perdagingan, sekarang nih aku lagi misahin telur ayam dari putihnya dan kuningnya gitu, karena ntar yang dipakai cuman putihnya aja, jadi aku pisahin. Nah, kuningnya nanti mau aku manfaatin di beef patty burger ya, jadi biar nggak terbuang sia-sia gitu guys. Nah, ini kita pisahin satu persatu dengan hati-hati dan hati yang lembut juga ya guys. Jadi ini benar-benar super duper ekstra sabar ya. Nah, setelah kita pisahin putihnya, nah ini ya, karena aku masih nggak mau rugi guys, masih ada sedikit itu putih, jadi aku taruh dulu di situ. Nah, terus ini kuningnya kita pisahin lah di tempat yang satunya gitu. Nah, kali ini tuh aku tuh butuhnya 2 putih telur, jadi kita pisahin lagi yang kedua kalinya guys ya, dengan cara yang sama. Kalian ada yang sama kayak aku gini gak sih cara misahin putih dan kuningnya? Soalnya kan misahin putih dan kuningnya tuh banyak banget versinya ya. Ada yang pakai alat, ada yang enggak gitu, macem-macem lah. Nah, sekarang aku lagi bikin bumbu halusnya. Jadi di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, lada, garam, bawang putih goreng, terus juga bawang merah goreng juga. Jadi ini semuanya kita masukkan ya. Nanti kita ulek satu persatu. Ini aku sebenarnya bawang merah gorengnya sih agak kurang banyak ya, tapi karena adanya cuma segini, jadi nggak apa-apa, kita manfaat ada yang ada ya. Jadi ini aku juga sebenarnya temanya lebih ke cemplung-cemplung aja ya. Aku pakai feeling aja ini apa namanya, untuk nakarin bumbu-bumbunya ya. Nah, sekarang ini saatnya aku ngeblender. Jadi aku tuh memang bawang merah bawang putihnya tuh nggak langsung semua bumbunya, dia tuh aku langsung blender gitu loh guys, karena
aku pengen bumbunya tuh benar-benar lembut gitu, karena kalau di blender gini kadang nggak selembut yang diulek gitu loh. Jadi ini aku udah ulek setengah gitu karena aku capek, jadi nggak sampai lembut banget. Terus langsung aku masukkan ke blender jadi biar lebih lembut lagi gitu lah. Terus kita blender, kita masukkan lah semua bahan tadi yang sudah kita siapin ya. Jadi ini karena blender aku masih kecil ya, jadi harus sedikit demi sedikit ya, jadi harus sabar banget. Jadi sekitar 2-3 kali gilingan atau 4 kali lah mungkin ya. Nah kalau sudah selesai ngegilingnya, sekarang aku tuh mau nyiapin tepung tapiokanya. Nah ini aku timbang sekitar berapa itu namanya, 250 lah, 250 tepung tapioka. Tadi kan total daging yang aku pakai itu kan daging sapinya sekitar 500, daging ayamnya tuh sekitar 300, jadi 800-an gitulah ya. Jadi nah terus tepung tapiokanya ini 250 gram. Ini benar-benar sesuai selera kalian ya. Kalian mau kasih tepungnya seberapa. Kalau kalian pengen lebih kayak lebih kenyal ya, berarti tepung tapiokanya lebih banyak ya. Tapi kalau kalian pengen berasa dagingnya, jadi kalian kurangi aja tepungnya gitu. Karena ini aku biar hasilnya lebih banyak aja ya guys. Dan rasanya tuh lebih kayak yang nggak terlalu daging banget sih memang. Aku dasarnya emang nggak terlalu suka yang terlalu daging banget gitu. Dan ini lagian karena aku lagi cuma pakai blender kan, tetap pakai blender sama digiling ke tukang giling itu hasilnya tetap beda guys. Jadi harus maklumin itu ya. Jadi ini kita masukkan satu persatu dengan sabar, diaduk satu persatu. Ini aku kasih tambahin air karena kayaknya kurang encer gitu loh guys. Jadi kalian bisa sesuaikan kalau misalkan tekstur adonannya tuh kasih kurang encer atau kurang kental atau gimana, itu kalian bisa sesuaikan pakai air. Kalau misalkan terlalu encer tambah tepung lagi, cuman jangan banyak-banyak tepungnya gitu ya, nanti terlalu kayak aci banget gitu loh. Jadi kayak cireng jatuhnya nanti kayak cilok yang kanji aja tuh loh, jadi nggak terlalu kerasa dagingnya ntar. Nah ini aku udah siapin air panas mendidih ya. Jadi bukan yang kita tuh nggak usah masaknya yang di depan kompor. Ini lebih enak dengan cara ini. Nah, aku baru nyobain teknik ini karena sebelumnya aku tuh langsung di atas kompor. Ternyata aku cari referensi di sana sini, ternyata ada cara yang seperti ini. Buat aku wah enak nih, ini kayaknya lebih worth it deh. Jadi air panasnya ini benar-benar yang mendidih ya. Jadi nanti tepungnya tuh adonannya waktu dimasukin langsung itu guys, langsung keras gitu loh, agak sedikit keras. Jadi dia nggak hancur, tenang aja. Meskipun kita tumbuk-tumbuk gini dia nggak lengket-lengket kok. Tuh, ini tinggal sabar-sabar aja terus gini-gini sampai adonannya habis gitu sih. Nah ini satu persatu deh. Ini emang agak PR banget sih emang ya. Ya kita semua itu butuh perjuangan meskipun makan bakso ya. Begitu guys. Ini juga ada beberapa teknik ya kalau mau nyetakin bakso gini tuh. Ada yang pakai 2 sendok gitu juga bisa ya kan, atau enggak gini tapi sendoknya tuh bukan yang sendok makan kayak aku pakai ini. Ada yang pakai sendok kayak sendok takar yang bulat itu loh teman-teman. Nah itu juga bisa. Nah setelah tadi di bulet-buletin tadi, langsung sekarang kita masak sampai dia mendidih, sampai mengapung semuanya ya. Tapi nggak usah lama-lama banget, pokoknya dia ngapung aja. Udah kita nanti angkat guys, biar nggak dia hancur. Soalnya kalau masaknya terlalu lama nanti dia akan hancur, lebur guys. Nah setelah tadi udah mendidih, sudah mengambang, saatnya kita masukkan ke air es. Nih aku siapin dulu air sama es batu. Jadi biar nanti dia tuh hasilnya lebih kenyal dan teksturnya tuh tidak hancur gitu ya. Jadi ini lebih penyeimbang suhu ya mungkin ya. Begitulah kira-kira pokoknya
Nggak tahu kenapanya, pokoknya aku lihat cara orang-orang bikin bakso tuh gini. Katanya tuh biar kenyal, jadi aku ikutin aja guys, kayak gitu. Tapi ini beneran kok, biar teksturnya tuh lebih bagus guys, gitu loh. Nah ini kita masukkan, tapi emang agak nggak sesuai sih ya. Ini mangkoknya segini dan baksonya segitu, agak overload nanti ini ya. Ya mau gimana lagi, soalnya aku es batunya mas sedikit gitu loh, jadi cuma sedikit, aku nggak beli es batu tadi, ini es batu bikinan sendiri aja sih, jadi sedikit doang gitu. Nah ini udah jadi deh, sekarang kita tes teksturnya seperti apa ya. Oke sebentar. Tuh lihat deh teman-teman, teksturnya bagus banget kan, kenyal tapi juga padat, tapi nggak yang padat keras gitu. Aku suka banget sama teksturnya, tapi meskipun belum sesempurna yang kita giling kayak di pasar gitu ya, tapi oke lah buat kita makan pribadi dan lebih sehat bikin sendiri. Oke terima kasih, assalamualaikum.